Hai semua, hari ini kita nyemil-nyemil aja ya. Jadi hari ini aku bikin cemilan yang pastinya itu enak banget dan dijamin nage banget. Bikinnya tuh bahannya murah meriah tapi tidak murahan ya. Ayo, ini apa? Ini adalah siomay. Nah, kita lihat dalamnya ya. Teksturnya kenyal dan halus banget, lembut, tidak alot sama sekali ya. Ini enak banget. Semua pasti suka ya yang namanya siomay, apalagi kalau kita cocolin dengan saus kacang. Mantep deh. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya kembali bikin cemilan ya. Hari ini saya bikin siomay. Siomay yang aku bikin ini berbeda dari sebelumnya ya. Yang biasanya kan aku pakai daging sapi atau pakai daging ayam atau pakai daging ikan tenggiri. Kali ini aku bikinnya dari ikan tongkol ya. Walaupun dari ikan tongkol yang murah meriah, tapi rasanya tidak kalah ya dengan yang terbuat dari ikan tenggiri ataupun daging sapi ataupun juga daging ayam. Nah, seperti ini tampilannya, murah meriah, rasanya enak banget dan juga jadinya banyak sekali. Disertai dengan sambalnya ya, sambal atau saus kacangnya. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini karena tidak menggunakan kulit siomay ya. Jadi dibikin seperti ini tanpa kulit siomay. Ini kenyal tapi lembut dan enak sekali. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat siomay yang enak banget dari ikan tongkol yang murah meriah. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya. Ini ada 350 gram daging ikan tongkol ya, ikan tongkol segar. Jadi ini dari ikan tongkol segar yang diambil dagingnya saja. Aku belinya itu satu ekor ikan tongkol ini ukurannya kurang lebih 500 sampai 600 gram. Nah, kemudian aku juga pakai satu buah labu siam kurang lebih 270 gram setelah dikupas kulitnya ya. Jadi 270 gram itu berat bersih ya, tanpa kulit, tanpa biji. Nah, kemudian ada 300 gram tepung tapioka, untuk merek terserah ya. Kemudian ada 50 gram tepung maizena. Kemudian ada juga 1 butir telur ayam. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan bumbunya, bumbu yang dihaluskan ya. Ini ada 5 siung bawang putih, ukurannya agak besar ya untuk bawang putihnya. Kemudian aku tambahkan 2 sendok teh garam. Nah, kemudian aku juga gunakan 3 sendok makan gula pasir dan 2 sendok teh kaldu bubuk rasa jamur, atau boleh gunakan kaldu bubuk rasa lain ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ada setengah sendok teh biji merica, atau boleh gunakan merica bubuk. Nah, sekarang kita haluskan dulu untuk bumbunya. Dan ini bumbunya sudah halus. Ini aku akan pindahkan ya ke piring kecil, ke lepek gitu ya, biar nanti mudah saat prosesnya. Dan untuk labunya kita parut terlebih dahulu ya. Kita parut semua sampai selesai. Dan ini sudah selesai diparut semua untuk labu siamnya. Nah, selanjutnya disaring dan sedikit diperas ya. Kita ambil airnya, kita buang airnya. Nah, karena kita akan buang airnya. Nah, ini sambil ditekan sedikit seperti ini, diperas ya. Dan kita buang airnya. Nah, selesai, kita sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan 3 batang daun bawang. Ini daun bawangnya agak layu gitu ya, karena ini aku masukkan ke dalam freezer tadinya ya. Jadi waktu diambil seperti ini jadinya. Nah, kita iris tipis untuk daun bawangnya, karena sayang kalau nggak dipakai, jadi aku pakai yang ada aja. Nah, ini selesai, kita sisihkan dulu.
Nah, kemudian ini aku gunakan food processor ya untuk memproses siomay. Aku masukkan daging ikan tongkolnya ke dalam food processor seperti ini. Karena kita akan haluskan daging ikan tongkolnya, dihaluskan dulu sampai benar-benar halus. Dan ini sudah halus. Kita tambahkan 200 ml air es dicampur dengan es batu ya. Kita berikan secara bertahap. Jadi boleh dicampur dengan es batu. Nah, seperti ini. Kita berikannya secara bertahap ya. Haluskan kembali sebentar aja sampai seperti menjadi bubur ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan dulu untuk food processornya. Kemudian tambahkan telurnya. Langsung tambahkan seperti ini ya. Tambahkan juga untuk bumbu halusnya. Tambahkan juga labu siam yang sudah dibuang airnya tadi ya. Kemudian tambahkan irisan daun bawang, jadi kita masukkan semua. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kecap ikan. Jadi kita gunakan kecap ikan juga ya. 2 sendok teh aja. Kemudian tambahkan juga 2 sendok teh kecap asin. Cukup 2 sendok teh saja. Perbandingannya sama ya. Kemudian tambahkan juga 2 sendok teh saus tiram. Jadi supaya lebih sedap gitu ya, lebih enak gitu. Kita tambahkan dan tambahkan sebagian sisa air esnya ya. Nah, kita aduk, haluskan sampai bahannya tercampur rata ya, semua bahan tercampur rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan dulu food processornya. Kita tambahkan tepung maizena. Aduk sebentar biar nanti saat diaduk tidak berhamburan. Kita aduk pakai spatula dulu. Nah, kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak goreng ya, supaya nanti hasil siomaynya itu mengkilap bagus dan menarik dan menggugah selera ya. Kemudian tambahkan juga tepung tapioka secara bertahap. Kita berikan secara bertahap ya. Kita berikan separuh dulu. Sisanya kita berikan nanti secara bertahap. Nah, tambahkan lagi sebagian sisa air esnya ya. Kita tutup. Kita aduk lagi, kita giling sampai semua bahannya menyatu. Ini gampang banget kok ya bikin siomay itu. Nah, sambil kita berikan tepung tapiokanya, sisa tepung tapioka tadi secara bertahap ya sampai habis. Kita berikan, kita gunakan sendok dan tambahkan semua sisa air esnya dan 1 kotak es batu kecil aja ya. Dan ini tepung tapiokanya sudah dimasukkan semua. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Matikan food processor dan ini sudah selesai. Nah, ini bisa dimasukkan dulu ke kulkas ya selama kurang lebih 30 menit saja. Dan ini setelah dimasukkan di kulkas selama 30 menit, ini aku siapkan kukusan ya. Aku alasi dengan kertas nasi. Dan kertas nasinya itu aku lubangi kecil-kecil seperti ini. Nah, boleh dioles sedikit minyak agar tidak lengket ya. Nah, aku gunakan 2 sendok ya untuk membentuk siomay. Ambil adonan secukupnya dan bentuk sesuai dengan selera. Langsung letakkan di dalam kukusan ya. Nah, atau ikuti seperti contoh ini. Ini saya membentuknya itu agak bulat dan meninggi ya, seperti bentuk siomay. Atau menyerupai bentuk siomay yang dibungkus dengan kulit siomay itu loh ya. Bentuknya jadi agak tinggi gitu. Nah, sambil dirapikan bentuknya agar bagus nanti hasilnya ya. Nah, ulangi lagi, ambil adonan secukupnya atau sesuai dengan keinginan ya untuk besar kecilnya. Mau dibikin lebih besar
kita bikin adonannya lebih banyak tidak apa-apa ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, sambil kita rapikan, kita bentuk dengan sendok seperti ini. Nah, lanjutkan sampai selesai ya. Dan ini cukup segini dulu, kita akan kukus dulu. Nah, panaskan air dan kukus siomay dengan api sedang ya. Kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan ini setelah dikukus selama 15 menit, kita matikan apinya. Ini siomaynya sudah matang, kita angkat siomaynya, sajikan selagi masih hangat ya. Ini enak sekali. Nah, untuk pengukusan kedua nanti aku akan buat lebih besar lagi ya. Nah, angkat satu persatu dan pindahkan ke wadah atau piring. Kita bisa langsung sajikan. Nah, kemudian lanjutkan mengukus sisanya sampai selesai. Dan ini sudah selesai semua, lumayan ya, ini yang lebih besar ukurannya. Siomaynya kenyal, lembut, tidak alot sama sekali ya. Dan rasanya itu enak sekali, rasa ikannya itu berasa banget tapi tidak amis ya. Nanti yang takut amis, ini sama sekali tidak amis ya. Nah, satu resep ini menghasilkan 30 siomay ya, ukuran lumayan agak besar. Nah, segini-segini kan lumayan ya, lumayan agak besar. Kalau yang pertama tadi memang agak kecil tapi juga tidak terlalu kecil, hanya beda sedikit aja kok ya. Nah, aku pindahkan ke kelakat bambu sebagian ya untuk disajikan, jadi biar lebih sedap menggunakan kelakat bambu. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan saus kacangnya. Ini 100 gram kacang tanah aku goreng ya, kacang tanahnya. Jadi 100 gram kacang tanah mentah aku goreng. Kemudian aku gunakan 10 cabai rawit juga aku goreng untuk cabai rawitnya. Dan 5 siung bawang putih juga sudah aku goreng. Jadi kita bikin matang semua ya. Dan 3 butir kemiri juga sudah aku goreng. 5 cabai merah keriting juga sudah digoreng ya. Nah, sekarang kita haluskan dengan blender aja biar lebih mudah. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam blender. Tidak perlu menghaluskan pakai tangan ya, terlalu capek. Jadi kita bikin yang mudah aja. Nah, tambahkan 400 ml air putih. Nah, kita haluskan dulu ya semua bahannya. Dan ini sudah selesai di blender, lihat ya, sudah halus. Nah, kemudian siapkan panci saus, kita tuang semua bahan yang sudah di blender tadi ke dalam panci saus ini. Kemudian kita bersihkan sisa bahan dengan 200 ml air putih ya. Kita tuang ke dalam pancinya juga sekalian. Jadi total air yang digunakan sebanyak 600 ml. Nah, kemudian tambahkan 50 gram gula merah biar lebih sedap. Tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir, nanti kalau kurang boleh ditambah. Dan 1 sendok teh garam, nanti kalau kurang juga boleh ditambah, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian 1 sendok teh cuka masak. Nah, ini sendok ukuran setengah sendok teh ya, jadi aku pakai 2, jadi 1 sendok teh ya. Nah, kemudian 4 lembar daun jeruk purut biar lebih sedap ya, biar lebih beraroma enak gitu. Kemudian aku tambahkan juga 3 sendok makan saus cabai. Jadi gunakan saus cabai bukan saus tomat ya. 3 sendok makan untuk saus cabainya biar lebih mantep, nendang, enak gitu ya untuk sambal, untuk saus kacang, untuk cocolannya siomay ya. Kemudian aku tambahkan juga 65 gram kentang yang sudah dikukus ya. Kita haluskan, cukup menggunakan sendok saja untuk kentangnya, jadi nanti biar lebih kental. Selesai, masukkan jadi satu ke dalam bahan saus kacang ya. Jadi nanti saus kacangnya itu biar jadi banyak dan lebih kental hasilnya ya. Nah, aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian kita nyalakan api dan rebus bahan saus kacangnya. Kita rebus ya sambil diaduk sampai mendidih, jangan ditinggal ya karena nanti bisa gosong di bawah karena ini kacang. Nah, sambil dicicipi, bila kurang manis boleh tambahkan gula. Dan ini aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk dan masak terus sampai mendidih. Nah, untuk rasa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Mungkin ada yang suka manis sekali atau ada yang suka sedikit manis atau sedikit asin gitu ya.
Nah, ini sudah mendidih penuh, selesai. Matikan apinya. Saus kacangnya siap disajikan dengan siomay. Dan ini aku tuang sebagian ya ke mangkok kecil untuk disajikan bersama siomay ikan tongkol. Nah, sajikan siomay dengan saus kacang. Wow, mantap banget. Kemudian tambahkan kucuran air jeruk nipis limau maksudnya ya. Ini aromanya sedap banget. Jadi kita gunakan jeruk limau, bukan jeruk nipis ya, limau nipis maksudnya ya. Yang kecil-kecil itu. Nah, aromanya kan sedap banget itu ya. Ini dia, siomaynya kenyal, lembut, tidak alot sama sekali, enak banget ini ya. Juga mengkilap ya warnanya, lihat kan ya, bagus banget. Dan rasanya tuh dijamin lezat banget deh. Nah, ukuran siomaynya juga lumayan besar kan ya, ukuran segini, satu lumayan kenyang ini, lumayan besar. Untuk siomaynya kita belah. Lihat ya, dalamnya halus sekali dan juga padat ya. Bagus ini, bagus sekali. Wow, mantep deh. Ini murah tapi tidak murahan ya. Bagus dan sempurna. Wah, disantap dengan saus kacang, nikmat sekali. Nah, cukup mudah bukan membuat siomay ikan tongkol disertai dengan saus kacang yang nikmat banget. Nah, silahkan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.